rumah ngapain aja? Pasti lagi belajar ya, mempersiapkan diri ujian ya. Yang masih ujian, selamat ujian. Yang sudah selesai ujian, bersyukur boleh melewati ujian online ini dengan baik. Nah, adik-adik, waktu adik-adik ujian, waktu adik-adik bermain, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus menyertai adik-adik? Percaya ya. Apapun yang kita lakukan, saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ya, ayo sekarang langsung ajak adik-adik nyanyikan satu pujian Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Ayo silakan berdiri. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk ujian. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan mempersiapkan hati kami untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Ada? Iya, walaupun kondisi kita tidak bisa ketemu, walaupun kita tidak bisa sekolah, walaupun kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa beribadah, tapi kita harus senantiasa bersyukur, bersuka cita ya. Nah, semua ajak adik-adik juga nyanyikan satu pujian. Tetap berdiri ya, satu pujian. Oh sukacitaku, pakai gerakan ya. Ku temukan juru selamat.
kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya dulu ya. Dan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Tuhan juga terus memberkati Papa dan Mama di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita persiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhanku satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus kami, mempersiapkan pikiran kami, mempersiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semua dalam keadaan baik
sehat? Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini kalian tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana ujian kalian kemarin? Sudah selesai atau masih ada ujian lagi minggu depan? Masih ada? Apa? Tetap semangat, kerjakan dengan baik, berdoa, minta tolong pada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Kalian pasti dapat nilai yang bagus-bagus. Oke? Nah, pagi hari ini kalian sudah sarapan belum? Sudah? Yang belum sarapan siapa? Masa belum sarapan? Yang sudah sarapan apa? Pecel, nasi jagung, soto, apalagi roti. Wah, kayak orang bule ya, makan roti sama keju, minumnya wedang jahe, bukan minumnya susu. Nah, pernah enggak kalian makan roti tapi lauknya ikan? Wes, roti lauknya ikan. Biasanya kan kita makannya nasi, baru lauknya ikan. Dikasih sambal, enak, apalagi ikannya ikan bakar, ya. Tapi ada loh orang yang makannya itu roti, lalu lauk pauknya ikan bakar. Mantap sekali. Pernah dengar cerita Tuhan Yesus makan roti sama lauknya ikan bakar? Waktu itu Tuhan Yesus ada di tepi Danau Galilea. Kayak orang itu santai-santai sambil makan gulai di tepi pantai, ya. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu ada di tepi Danau Galilea dan sedang membakar ikan dan makan roti. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ngapain dia ada di situ? Ternyata Tuhan Yesus ada misi, ada tujuan kenapa dia berada di situ. Kira-kira apa? Masih ingat enggak? Cerita beberapa waktu lalu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi Danau Galilea. Pada waktu itu murid-murid merasa sedih. Murid-murid itu merasa, sudah semalaman kita mencari ikan, tapi sampai pagi harinya mereka tidak dapat ikan sama sekali. Bahkan sudah sampai siang. Lalu dari tepi pantai itu Tuhan Yesus memberi aba-aba, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Ya, lalu murid-murid itu melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka. Mereka tidak tahu kalau yang menyuruh itu adalah Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka dapat ikan, ya, ikan yang banyak, mereka baru sadar, loh, itu yang bilang adalah Tuhan Yesus. Lalu Petrus nyemplung ke air dan segera menghampiri Tuhan Yesus. Murid-murid lain juga menghampiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka makan bersama. Nah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Yesus berada di tepi pantai, menunggu murid-muridnya selesai dari mencari ikan. Lalu Yesus mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Mantap. Roti dan ikan bakar. Mungkin sambalnya itu sambal dabu-dabu. Wes, mantap ya. Nah, selesai makan, lalu Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus. Mungkin Tuhan Yesus rangkul itu Petrus dan ajak ngomong, ya. Pada waktu murid-murid datang dan diajak makan oleh Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak berbicara. Mereka diam. Mungkin ya mereka sudah tahu kalau ini adalah Tuhan Yesus. Tapi bisa jadi mereka itu mengalami apa? Rasa menyesal. Karena pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan,
mereka nggak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus, masih ingat, Petrus itu melakukan kesalahan terhadap gurunya, terhadap Tuhan Yesus. Ingat nggak apa yang dilakukan oleh Petrus sebelum Tuhan Yesus disalibkan? Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali? 3 kali. Maka dari itu Petrus merasa menyesal. Dia kalau bahasa Jawanya getun apa bahasa Indonesianya? Dia merasa sedih karena sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dia mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengakui kalau dia mengenal Tuhan Yesus. Maka dari itu dia menyesal. Dan dia hanya diam saja ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesus mengajak Petrus untuk berbicara. Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Pertanyaannya seperti ini. Simon, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali bertanya dengan kalimat yang sama. Lalu Petrus menjawab, engkau tahu ya Tuhan, kalau aku ini mengasihi engkau. Nah, jawabannya juga 3 dan jawabannya sama, bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan ini sangat penting bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ingin mendengar langsung dari mulutnya Bapak Petrus bahwa Petrus ini masih mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, bagi Petrus sendiri ini juga penting. Pada waktu itu mungkin dia bingung, dia takut mau ngomong kepada Yesus, mau minta maaf, mau bilang aku mengasihimu Tuhan. Tapi dia tidak tahu ya apa caranya. Nah, waktu Tuhan Yesus bertanya, ini kesempatan bagi Petrus untuk berkata, aku masih mengasihimu Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini Bapak Petrus bisa mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus sekalipun dia pernah melakukan kesalahan. Apakah Yesus percaya? Nah, pasti Yesus percaya bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak puas hanya dengan mendengar perkataan dari Petrus bahwa Petrus masih mengasihi Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Nah, jadi bukan hanya kata-kata saja yang ingin Tuhan Yesus dengar dari Petrus sebagai bukti kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus, tapi juga apa? Ada tindakan, ada perbuatan yang menunjukkan bahwa Petrus betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Tindakannya apa? Menggembalakan domba. Apa maksudnya? Iya, menggembalakan jemaat Tuhan atau orang-orang percaya yang pada waktu itu mungkin kehilangan gembala karena kehilangan Tuhan Yesus. Maka Petrus ditugaskan untuk menolong orang-orang percaya, murid-murid Yesus lainnya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami pertumbuhan iman, bahkan berbuah lebat. Maka dari itu Tuhan Yesus ingin melihat gimana komitmenmu di dalam mengasihi aku. Jangan cuma ngomong aja, gampang kalau ngomong, harus dibuktikan melalui tindakannya. Nah, konon ceritanya Bapak Petrus ini matinya itu disalibkan, tapi dengan terbalik, kepalanya berada di bawah, kakinya ada di atas. Nah, ini sebenarnya adalah bukti bahwa Bapak Petrus mengasihi Tuhan Yesus.
Dia akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan dipakai oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, kemudian membaptis banyak orang dan mendirikan gereja, bahkan menulis surat Petrus. Nah, itu adalah ungkapan cinta kasih Bapak Petrus kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar kata-kata, tapi ada tindakan nyata. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencoba merenungkan kembali komitmen kita dalam mengasihi Tuhan Yesus, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan menjadi bukti untuk menunjukkan bahwa kalian mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kalian. Dia mau berkorban nyawa untuk menebus kalian, untuk menyelamatkan kalian, membebaskan kalian dari belenggu dosa, dari kuasa iblis, bahkan memberi jaminan hidup yang kekal di dalam surga. Itu bukti cinta kasih Tuhan Yesus kepada kalian. Bukan sekedar kata-kata saja, aku mengasihimu, tapi ditunjukkan dengan perbuatan nyata, rela berkorban. Nah, kalau kalian kira-kira komitmennya seperti apa? Yuk, kita pikir ya. Misalnya gini, aku mengasihimu Tuhan, belalah dadaku. Ada tulisannya I love you Jesus. Atau setiap hari kita nyanyi I love you Jesus, deep down in my heart. Gitu. Atau pakai kalung, liontinnya salib. Apakah itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan Yesus? Ya, bisa jadi sih. Gini, aku mau menempelkan gambarnya Tuhan Yesus di seluruh kamarku. Jadi temboknya penuh dengan gambar Tuhan Yesus. Ditulis I love you Jesus. Ya, boleh-boleh aja sih. Itu menunjukkan kasih kepada Tuhan. Tapi itu kan cuma kata-kata, cuma tulisan. Kira-kira perbuatan nyata apa ya? Ayo, kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang mau berkomitmen? Misalnya begini, aku mengasihi Tuhan Yesus bukan sekedar dengan kata-kata, tapi aku mau merubah kebiasaanku yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya, aku ini males kalau bangun tidur, apalagi suruh berdoa, baca Alkitab. Aduh, paling males. Tapi aku itu mengasihi Tuhan Yesus, maka aku kalau bangun pagi harus selalu berdoa dan menyempatkan diri untuk membaca firman Tuhan. Nah, aku tuh paling males kalau ke gereja. Soalnya apa? Hari Minggu gitu loh. Hari Minggu kan waktunya libur. Aku bisa tidur panjang, bangunnya siang. Harus ke sekolah Minggu. Tapi karena aku mengasihi Tuhan Yesus, gak apa-apa, aku berkorban sedikit aja. Yesus sudah berkorban nyawa. Kalau aku cuma berkorban, gak tidur lama, tidurnya sebentar, bangun pagi-pagi terus ke gereja, gak masalah. Itu berarti aku mengasihi Tuhan. Aku tidak lagi ngomong kotor, tidak lagi menjelek-jelekan orang lain, tapi aku ngomong yang baik, ngomong yang benar, ngomong berkat kepada teman-teman. Itu berarti aku menunjukkan mengasihi Tuhan Yesus. Aku tidak nakal, aku jadi anak yang baik, anak yang taat dan nurut pada mama papa. Itu menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan Yesus. Karena mengasihi Tuhan Yesus itu diwujudkan dengan mengasihi sesama. Maka dari itu teman-teman, mari kita berkomitmen untuk
mengasihi Tuhan. Seperti Bapak Petrus, bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan tindakan nyata. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Maka kita juga mau untuk mengasihi Tuhan Yesus, membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Tidak perlu kita harus mati untuk Yesus, tidak perlu. Tapi apa? Melakukan yang baik, melakukan yang benar, dan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga ketika mereka bersama dengan kita itu, rasanya senang deh kalau ada kamu di sini. Berarti kita ini menjadi berkat untuk orang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kalian punya komitmen pribadi. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi aku mau menunjukkan dengan perbuatan hidupku, perubahan di dalam hidupku. Paham? Nah, yuk sekarang saya mau kasih kalian challenge, ya, tantangan. Tantangannya adalah coba kalian tulis komitmen kalian untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau buktikan dengan satu, ya, dua, apa, tiga, apa, empat, apa, dan seterusnya. Kalian tulis, lalu kalian boleh foto atau kalian mungkin ketik di HP dan kemudian kirim ke Rose, ya, melalui WA boleh. Nanti saya mau lihat yang terbaik, saya mau kasih reward untuk kalian. Oh, ini komitmennya sungguh-sungguh. Oh, ini komitmennya lebay nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya pasti akan kasih reward untuk apa yang sudah kalian tuliskan sebagai komitmen untuk mengasihi Tuhan. Ya, hari ini kita belajar dari Bapak Petrus bahwa mengasihi Tuhan ditunjukkan bukan sekedar dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang nyata. Nah, saja kita membaca bagian firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita juga, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, kita baca sama-sama nanti, ya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk, kita terus tunjukkan kepada Tuhan dan kepada orang-orang lain bahwa kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan dalam kebenaran. Tuhan kiranya memberkati kalian semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya di dalam tindakan nyata hari demi hari. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dan ingat komitmennya, sebelum ya, tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati ujian sekolah. Ya, semangat ya. Tuhan Yesus berkati kalian. Bye-bye.